Oke, selamat siang semuanya. Jadi kita sudah belajar jaringan komputer sampai di materi subnetting. Jadi sudah dari komputer hardware, IP address sama subnetting. Oke, jadi sekarang kita akan belajar ini tutorial dari Cisco pakai Tracer. Semuanya pasti sudah pernah menggunakan. Oke, kita akan menggunakan guest login. Oke, tampilannya secara singkat saja, Cisco Packet Tracer ini simulasi untuk jaringan komputer. Jadi di sini ada network device, sini ada end device, ada komponen, ada connection, miscellaneous sama multi user connection. Oke, ini semua yang ada di sini sudah dipelajari. Jadi ada end device, sini ada network device, ada routers, switch, hubs, wireless device, security, tracker, one emulation. Ini akan kita pelajari semuanya. Jadi network device yang sudah dicoba mungkin ini switch sama hub. Jadi antara switch dan hub yang lebih baik adalah ini switch. Oke, jadi sini di pengaturannya ada fisikalnya, fisik switchnya. Ini ada 24 port. Ini ada config, CLI, attributes. Maka untuk hubnya ada fisikal, sini ada 6 port. Nah, ini ada port yang kosong, bisa ditambah. Oke, config-nya cuma ada satu setting. Oke, atribut. Oke, jadi dari secara konfigurasi ini saja kita bisa lihat lebih baik hub. Oke, jadi kita akan lebih baik switch. Jadi kita akan menggunakan switch. Oke. Jadi jaringan komputer, pengertian jaringan komputer yang sudah kita pelajari adalah hubungan satu atau lebih komputer atau perangkat yang bisa saling berhubungan, komunikasi. Itu menggunakan dua hal, itu media transmisi. Oke, media transmisi itu kabel. Jadi kabel yang digunakan yang sudah kita pelajari ada kabel straight sama kabel crossover. Oke, bedanya kabel straight sama crossover. Kabel straight untuk device yang berbeda, crossover untuk device yang sama. Jadi ini sama-sama komputer PC. Kita kasih nama saja ini COM1, COM2. Oke, jadi jaringan komputer yang saling berhubungan dengan media transmisi. Ini kita menggunakan kabel device yang sama adalah kabel crossover. Nah, yang kedua setelah ada media transmisi adalah media komunikasi. Kita menggunakan IP address. Cara setting IP address-nya ini 2 kali desktop IP config. Jadi contoh kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kita pelajari IP address ini. Kenapa harus menggunakan IP address seperti ini? Oke, ini 1. Untuk sebelahnya kita gunakan IP config 192.168.1.2. Netmask-nya ini. Nanti kita akan pelajari. Sudah dipelajari sebenarnya ini stop netmask, kenapa harus yang ini. Oke. Cara untuk bisa mengetahui bahwa dua komputer ini sudah saling terhubung adalah menggunakan ini, command prompt. Ini dari komputer 1. Jadi kita akan
melihat koneksi dengan komputer 2. Oke, melalui dengan menggunakan IP address. Jadi sintaksnya ping spasi IP address komputer 2 192.168.1.2. Oke, jika tulisan reply maka berarti sudah tersambung. Juga kalau dari COM 2 1 ping 192.168.1. Oke. Jadi di sini 192.168.1.1 192.168.1.2. Oke, jadi ada dua IP address. Oke, kenapa menggunakan IP address ini? Jadi IP address kan ada 3 kelas. Oke, kelas A 1 sampai 126, kelas B 127 128 sampai 191 poin 123. Kelas C 192 sampai 203. Oke, jadi ini kelas ini untuk klasifikasi IP address. Nah, untuk angka-angka ini merupakan oktet pertama untuk IP address. Jadi kan IP address terbagi dalam dua bagian, network ID sama host ID. Oke, jadi tersusun dalam 4 oktet. Satu oktet terdiri dari 8 bit. Oke, jadi ini pelajaran di IP address. Jadi nanti ini dikonversi ke binary. Jadi contoh kalau IP address-nya 10.10.10.1, ini berarti masuk di kelas A. Karena oktet pertamanya adalah 10. Oktet 10 masuk di pengklasifikasi kelas A karena dari 1 sampai 26. Kalau 128 sampai 128 misalkan 130 140.45.2.1 itu berarti masuk di kelas B. Nah, rata-rata itu menggunakan kelas C. Kenapa? Karena kelas C, total host dari kelas C itu adalah 254, sehingga komputer yang digunakan sebanyak itu sehingga lingkupnya hanya kecil. Makanya banyak menggunakan ini, kelas C. Oke, pertanyaan berikut, kenapa harus menggunakan 192.168? Oke, karena ini adalah IP private yang disediakan. Di IP itu ada private, ada public. Oke, yang bisa digunakan adalah ini 192.168. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, ini dua komputer yang sudah berhubungan. Oke, sekarang kalau misalkan tambah satu lagi komputer dengan nama COM 3. COM 3. Oke. Address-nya berarti 192.168.1.3. Nah, ini bisa berhubungan dengan dua komputer ini. Oke, ini tidak akan bisa masuk sini karena sudah tidak ada port untuk kabel RJ45. Oke,
sehingga yang digunakan adalah menambah satu switch. Jadi karena dari ini komputer ke switch adalah device yang berbeda, jadi menggunakan kabel straight masuk Ethernet. Nah, ini karena ada portnya ada 24, kita pilih saja yang mana. Oke, ini belum dikasih IP address 192.168.1.3 subnet mask. Ini adalah subnet mask default untuk IP address kelas C. Oke, masih orange. Oke, kalau sudah, coba kita ping. Ini ping dari COM 2 ke COM 3. Berarti ping 192.168.1.3. Oke, reply, berarti berhasil. Oke, ini adalah satu jaringan yang kita miliki menggunakan satu switch. Oke, jadi pelajaran dari yang lalu subnetting, nah itu fungsinya untuk membagi IP address. Jadi jika komputernya terbagi di beberapa ruangan, nah setiap ruangan itu dibagi untuk mendapatkan IP address untuk setiap ruangan. Contoh ini copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, pembagian IP address di setiap ruangan seperti ini, ada ruangan A, ruangan B. Nah, ini menggunakan subnetting, jadi tidak langsung dipatok IP address-nya seperti apa, tapi itu ada perhitungannya menggunakan subnetting. Oke, jadi ini ada 6 komputer. Komputer 4, komputer 5, komputer 6. Oke. Ini masih satu IP, satu jenis jaringan. Oke, jadi kelas C itu yang berbeda di kelas C adalah hanya di oktet terakhir. Jadi 92.168.1.1. Oke, ke kelasnya sama. Jika IP-nya dalam range yang sama, berarti yang diganti hanya di yang terakhir, yang terakhir. Oke, ini kita sekarang akan membuat IP dengan range yang berbeda atau IP yang berbeda. Jadi 168 kita akan gunakan misalkan 22. Ini 22. Ini 22. Oke. Kita edit dulu di IP config-nya. Kedua. Sini. Kedua. Sini lagi 22. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah menghubungkan komputer 3 atau komputer di ini kita kasih nama saja A dengan B. Oke, gimana menghubungkan komputer di jalur A ini dengan komputer di jalur B? Karena ini adalah dua jaringan yang berbeda. Ini IP-nya 192.168.1, ini 192.168.22. Nah, jika kita ping tidak akan berhasil. Ping 192.168.22.1. Oke, request timeout.
karena ini adalah dua jaringan yang berbeda. Untuk bisa menggabungkan dua jaringan yang berbeda ini, makalah digunakan yang namanya router. Oke, jadi inilah fungsi router, menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Oke, jadi di router sini dia punya portnya ada dua, ini namanya gigabit Ethernet 0/0 sama 0/1, jadi hanya ada dua port. Jadi ini kebetulan kita punya dua jaringan A dan B. Menghubungkannya adalah menggunakan kabel straight karena ini device yang berbeda. Jadi contoh untuk switchnya kita pakai gigabit Ethernet. Oke, di routernya kita menggunakan untuk yang sebelah, untuk jaringan A kita menggunakan gigabit Ethernet 0/0. Di sini kita kasih keterangan. Di sini 0/0. Oke, kemudian di sebelah ini 0/1. Oke, nanti kita lihat ini untuk apa ini 0/0 sama 0/1 ini. Oke. Jadi switch yang sebelah sini terhubung dengan port 0/0 pada router. Sedangkan switch 2 ini kita kasih nama switch 2. Switch 2 terhubung dengan port 0/1. Sekarang bagaimana untuk bisa menghubungkan komputer di A dengan komputer di B? Kita buka. Jadi komputer di A IP address-nya berbasis 192.168.1. Jadi kita setting di sini. Untuk sebelah kiri pakai atau sebelah kiri atau jaringan A menggunakan internet 0/0. Oke. Nah, di sini ada IP address. Ini kita masukkan 192.168.1. Nah, ini artinya berdasarkan IP yang digunakan di jaringan A. Jaringan A menggunakan jaringan ini. Nah, kita tinggal tambahkan hostnya. Misalkan kita tambahkan 10. Hostnya ini. Oke, kita kasih nyala on. Oke. Untuk jaringan sebelah kanan atau jaringan D, basisnya 192.168.22. Jadi di sini basisnya 192.168.22. Oke, hostnya kita kasih 10 lagi. Sobat Mas, nyalakan on. Oke. Kita tunggu. Nah, jadi intinya jaringan yang A harus disetting di router dengan jaringan tipe jaringan yang sama. Ini 192.168.1, berarti di router juga harus yang sama untuk jaringan yang sebelah sini, hanya diganti hostnya. Sedangkan yang di sebelah kanan juga lakukan hal yang sama. Jadi tadi untuk dua jaringan ini belakangnya adalah 10. Tapi ini belum selesai. Nah, kita harus setting yang namanya default gateway. Nah, default gateway ini adalah IP address yang kita taruh, yang kita konfigur di router. Jadi tadi 92.168.1.10 sesuai dengan yang kita set di router untuk jaringan A. Oke. 92.168.1.10. Di 3 juga. Oke. Nah, untuk di jaringan B
Berarti ini titik 22. Oke. Oke, kalau sudah kita tes ping. Ping 192.168.22.1. Oke, ini ada reply, berarti sudah masuk. Oke, contoh yang ini sekarang. Di sini kita ping 11 192.168.2. Oke, sudah connect, sudah masuk. Jadi kedua jaringan yang berbeda ini sudah disambungkan dengan router. Inilah fungsi router untuk mengkoneksikan dua jaringan yang berbeda. Jadi kalau sini jaringan ini kan masih kelas C, kalau kelas A atau B, nah, hal yang sama dilakukan. Intinya di sini mempunyai IP address yang sama, yang berbeda hanya hostnya, angka yang di belakang. Di sini juga yang berbeda hanya hostnya. Nah, itu nanti untuk network ID-nya nanti akan dimasukkan di router. Jadi jangan salah ya, sebelah sini menggunakan port yang 0, sebelah jaringan B, sebelah kanan menggunakan port 1. Oke, ini kira-kira tentang router atau routing sejauh ini sampai di sini penjelasannya. Mungkin akan dilakukan simulasi seputaran dengan ini. Oke, sekarang jadi pertanyaan ini kan IP address-nya statik, artinya statik. Kita akan masukkan IP address-nya secara manual. Sekarang ini ada pilihan DHCP. Nah, DHCP ini dynamic host. Jadi IP address-nya akan di-create sendiri. Itu kita bisa menggunakan namanya server. Jadi server itu ada di end device, server. Oke, server. Jadi contoh ini. Jadi kita buka server. Di service ini ada ini DHCP. Service ini ada DHCP. Kita pakai ini aja, server full. Oke, untuk servernya kita konfigurasi sesuai dengan network ID di jaringan yang sudah kita bangun. Contoh ini kita menggunakan 192.168.1. Servernya taruhlah kita pakai 50 subnet mask. Oke, default gateway kita menggunakan gateway yang sudah kita pasang di router tadi 192.168.1.10. Oke, kita ke service. Sekarang ke service. Oke, start IP address 192.168.1. Oke, kita punya jaringan dimulai dengan IP address 1, berarti akan menggunakan IP address 1. Subnet masknya di 255 ini karena kelas C, defaultnya saja 0. Nah, ini maksimum number of user. Karena komputer kita cuma 3, itu terserah mau taruh berapa. Ini misalkan 10 atau misalkan 5. Kalau sudah, ini default gateway-nya 192.168.1.10. Oke, kalau sudah on, kemudian save. Oke, kalau sudah kita close, kita connect dulu dengan switch.
untuk pakai yang ini. Oke, kalau sampai hijau, oke. Nah, kita akan ganti dia di ipconfig. Oke, sudah hijau. Kita akan pilih ini, DHCP. Jadi dia akan request IP address. Nah, dia akan create sendiri IP-nya beserta dengan default gateway. Nah, informasi ini didapat dari server. Kita close. Kedua, oke, ini kita hapus saja dulu supaya terlihat. Oke, hapus. Oke, isinya kosong. Oke, kita ke DHCP. DHCP request successful 2. Oke, hal yang sama ke COM3 DHCP. Oke, jadi komputer akan mendapatkan IP address secara otomatis dari server. Oke, cara lain untuk menggunakan ping bisa menggunakan ini, simple PHD2. Oke, jadi caranya klik di COM3, kemudian klik di COM4. Kita akan muncul di sini successful, berarti dia berhasil. Itu cara yang lebih gampang. Tapi kalau mau lihat lebih jelas di ping yang tadi. Oke, successful. Oke. Oke, ini cara mendapatkan IP address melalui server. Sekarang kalau di komputer, bagaimana kan memasang IP address? Ini kita buka, ini menggunakan Windows 7, jadi nanti terserah Windows masing-masing. Jadi ini ada change adapter settings. Jadi contoh di sini ini LAN, oke, kabel LAN contoh. Nah, ini ada properties. Oke, di sini ada pakai IP versi 6 dengan 4. Pakai 4. Ini properties. Nah, disinilah dimasukkan IP address. Kalau obtain IP address automatic berarti menggunakan DHCP. Kalau manual ya di sini. 92 168.1.1. Oke. Default gateway sama seperti di menggunakan Cisco pakai tracer. Oke. Simulasi untuk saat ini sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Terima kasih.